sekali, saya Jeffrey Panjaitan. Pagi hari ini kembali ke ruang dengar Anda untuk memandu dialog interaktif Nabire Menyapa. Dan pagi hari ini ada dialog khusus bersama KPPN. Topik kita di kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 29 November 2022 yaitu mengenal kredit program pemerintah. Nah, nanti kita bahas lebih detail terkait dengan kredit program pemerintah itu sendiri. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama co-host. Ada Mbak Clara. Selamat pagi Mbak Clara. Selamat pagi Bang Jeffrey. Kalau kemarin-kemarin itu laki-laki, Iya. hari ini perempuan. Iya, harus ada beda ya. Dan untuk narasumber kita, yang pertama saya perkenalkan dari KPPN, Kepala Seksi Bank, yaitu Pak Hendrik. Selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi Bang Jeffrey. Ya, sehat Pak ya? Sehat. Ya, kelihatan dari senyumnya. Dan yang kedua adalah Kepala Cabang Pegadaian Nabire, Bapak Mardian. Selamat pagi Pak Mardian. Selamat pagi Pak Jeffrey. Iya, sehat Pak ya? Sehat. Pak Hendrik, Pak Ya. Hendrik, ini Ya. terkait dengan kredit program pemerintah sendiri. Ini apa sih kredit program pemerintah itu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Kredit program pemerintah itu adalah program pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi intinya di sini adalah pembiayaan yang diberikan kepada para UMKM. Seperti itu Mbak Jeffrey. Nah, kenapa pemerintah menyasar UMKM? UMKM juga merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia bahkan di masa pandemi, Bang Jeffrey. Di masa pandemi ini malah kontribusi sektor UMKM itu malah sangat besar kontribusinya dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Nah, mungkinlah dari situ pemerintah melihat bahwa sektor UMKM ini sangat penting bagi dari perekonomian Indonesia, sehingga perlu adanya suatu dorongan atau mungkin suatu insentif ya bagi para pelaku UMKM ini untuk bagaimana supaya para pelaku UMKM ini bisa berkembang usahanya, seperti itu Bang Jeffrey. Ya, baik Mbak Clara, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber, silakan. Tadi yang seperti Pak Hendri katakan bahwa kredit program pemerintah itu merupakan program pembiayaan yang ditunjukkan untuk pengembangan sektor UMKM, khususnya mungkin di wilayah Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiai, DIY, dan Intan Jaya ya Pak. Nah, untuk mengenal agar masyarakat lebih paham lagi, lebih tahu lagi terkait dengan kredit program pemerintah itu sendiri, mungkin apa saja sih Pak terkait dengan kredit program itu atau jenis-jenisnya apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk kredit program pemerintah yang dikucurkan oleh pemerintah sendiri itu ada dua Mbak ya. Yaitu terkait dengan kredit usaha rakyat, kemudian ada terkait dengan pembiayaan ultramikro. Jadi kredit usaha rakyat itu sendiri merupakan kredit pembiayaan modal kerja. Jadi pemberian modal kerja Mbak Lala ya, atau investasi kepada para debitur, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan, kemampuan untuk memberikan agunan tambahan, atau mungkin agunan tambahannya kurang cukup untuk melakukan pembiayaan. Nah, dari situ kredit usaha rakyat ini hadir yang diberikan oleh pemerintah. Dan kemudian dana KUR ini sebenarnya berasal dari lembaga penyaluran keuangan KUR ini sendiri. Jadi dananya disalurkan oleh penyalur sendiri keseluruhannya. Namun pemerintah hadir dalam memberikan supply insentif suku bunganya. Ya, suku bunganya. Jadi bagaimana supaya KUR ini bisa dinikmati oleh masyarakat, maka pemerintah hadir dengan memberikan suku bunga 6%. 6% diberikan kepada para debitur per tahun. UMI ini sendiri, ini dananya langsung dari pemerintah. Seluruhnya dari pemerintah melalui yang namanya itu Badan Layanan Umum PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Nah, dana ini kemudian disalurkan kepada para penyalur, seperti itu. Penyalur untuk diserahkan kepada para debitur baik secara individu maupun secara kelompok. Oke, untuk Seperti penyalurnya itu. di wilayah Kabupaten Nabire sendiri? Ya,
Untuk usaha mikro sendiri, pembiayaan ultra mikro sendiri, di Nabire sendiri hanya ada satu ya. Sementara untuk penyalurnya itu PT Pegadaian Cabang Nabire. Nah, ya berarti untuk penyaluran baik itu KUR maupun pembiayaan ultra mikro itu hanya disalurkan oleh PT Pegadaian. Betul, walaupun sebenarnya di tempat lainnya, di tempat lain mungkin ada PMN atau mungkin koperasi ya. Nah itu cuma untuk di Kota Nabire sendiri masih sementara masih Pegadaian sendiri. Nah untuk Pegadaian sendiri juga menyalurkan pembiayaan UMI ini secara individu, tidak secara berkelompok. Karena kalau untuk kelompok sendiri dilalui oleh koperasi atau gabungan dari koperasi seperti itu. Pak. Baik. Nah, Pak, berarti ini kalau saya mau buka ultra mikro ini, saya punya ternak bebek atau ternak ayam mungkin bisa ya berarti ya? Bisa, ya, kan? Mas Jawitri. Ayam. Jadi syarat karena ini juga untuk usaha di bawah UMKM ya, super mikro ini ya, maka untuk persyaratan juga sangat mudah, Bung Jawitri. Jadi persyaratan cuma pakai KTP, kemudian tidak sementara melakukan pinjaman KUR, pembiayaan kredit program pemerintah lainnya. Nah, itu salah satu syaratnya, nggak boleh dia dalam sementara memiliki pinjaman kredit program pemerintah lainnya, seperti itu. Bisa, cuma persyaratannya satu, bukan PNS. Begini namanya, Bri. Jadi memang ini karena usaha bawah ya. Jadi memang diperlukan untuk betul-betul akar-akar rumput ya, orang-orang yang bawah itu ya, sehingga bagaimana supaya ini mereka bisa mengembangkan usahanya dengan pinjaman ini, dan harapannya tujuannya sebenarnya untuk mikro ini sebenarnya mereka bisa naik kelas, Bang Jeffrey. Naik kelas ini maksudnya apa? Bahwa mereka bisa dengan pengembangan dengan pinjaman dengan ultra mikro ini, mereka usahanya berkembang, kemudian mereka bisa naik kelas mengembangkan usahanya sehingga bisa mungkin klasifikasi usahanya bisa naik menjadi besar. Sudah bisa dulu, kemudian jadi besar. Sudah bisa membuat surat izin usaha segala macam. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa mengambil KUR-nya itu. Pak Merkel, saya geser ke Pak Merkel. Pak Merkel, ini tentunya kan PT Pegadaian ini sudah seperti yang disampaikan Pak Hendrik tadi, PT Pegadaian yang ditunjuk untuk bagaimana menyalurkan ini sendiri. Jenis kredit program apa saja yang disalurkan oleh PT Pegadaian, dan mungkin bisa dijelaskan apakah mama-mama Pinang, jual Pinang dan jual noken ini. Nah, ini bisa tidak? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Jeffrey. Jadi kalau untuk Pegadaian sendiri, bahwa Pegadaian itu adalah perusahaan BUMN, jadi kami di bawahnya pemerintah. Nah, untuk Pegadaian Nabire sendiri itu berada dalam kantor wilayah Manado. Nah, untuk Pegadaian Nabire sendiri kita mempunyai 1 kantor cabang dan 4 kantor unit. Jadi ada di Kota Lama, ada juga di Sriwini, Karangtumaritis, dan Oyehe. Nah, keterkaitan dengan kredit program pemerintah yang kami jalankan, seperti apa yang Pak Hendrik tadi sampaikan dalam penjelasannya, bahwa untuk Pegadaian sendiri itu menyalurkan yang namanya produk kreasi ultra mikro. Nah, produk kreasi ultra mikro ini untuk nasabah UMKM, jadi yang punya usaha dan mempunyai jaminan kendaraan bermotor, Pak. Jadi BPKB yang diagunkan, dengan kami memberikan plafon pinjaman di bawah 10 juta. Nah, ada lagi sekarang yang kami salurkan, yaitu yang disebut KUR, Pak, atau kredit usaha rakyat. Nah, yang menarik di sini, KUR ini awalnya kan hanya bisa disalurkan oleh pihak bank saja. Nah, saat ini untuk Pegadaian sendiri sudah menyalurkan. Kami namanya KUR Super Mikro. Nah, itu untuk plafon pinjaman maksimal 10 juta. Nah, syaratnya sangat mudah, Pak. Ini tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Jadi mungkin yang mama-mama yang jual pindang itu yang penting ada usahanya. Dan memang beberapa yang sudah kami salurkan, memang ada beberapa juga nasabah yang memang dalam profesinya sementara ini menjual pindang itu, Bang Jeffrey ya.
Dan juga kalau mungkin terkait kurs sendiri ya, memang seperti Pak Hendrik bilang tadi bahwa sepanjang dia tidak sementara mengajukan, jadi mengajukan pinjaman kur di bank, kami pun bisa menyalurkan itu. Ya mungkin sementara itu Bang Jeffrey. Berarti sangat banyak ya Bang Jeffrey ya. Mbak Clara mau Produk-produk. Tadi seperti kata Pak Hendrik tadi bahwa dalam tanda kutip PNS nggak boleh ya nggak Pak? boleh. Iya betul Bang Jeffrey, nggak boleh. Jadi mungkin nanti di skip aja Bang Jeffrey ya. Kalau saya mungkin istri kali ya. Iya benar. Bisa kan? Seperti yang tadi dijelaskan Pak Marka bahwa jenis-jenis kredit program pemerintah yaitu ultra mikro dan kurs super mikro ya Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi nih lebih detail bagaimana syarat-syarat untuk pengajuannya agar masyarakat juga bisa lebih tahu nih Pak terkait dengan mengambil atau bagaimana bisa mendapatkan produk ini. Siapa tahu ada yang dengarkan nih Pak. Langsung hari ini juga ke Pegadaian. Silakan. Oke, baik. Ya, untuk persyaratannya ya yang menjadi syarat dan ketentuan yang pertama calon nasabah ya atau konsumen sendiri itu sudah memiliki KTP. Jadi minimal kalau berusia minimal 17 tahun. Nah, mempunyai usaha itu yang bergerak dalam bidang UMKM. Kemudian calon nasabah tersebut tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah di tempat lain. Nah, untuk maksimal umur kami di sini menerima usia maksimal 65 tahun sampai dengan jangka waktu kredit. Nah, jadi kan untuk jangka waktu kredit yang kami salurkan ini ada yang sampai dengan 3 tahun. Nah, untuk terkait dengan syarat maksimal umur ini berarti sampai lunasnya kredit itu calon nasabah itu maksimal berumur 65 tahun. Nah, untuk persyaratan yang lain ya untuk produk program pemerintah ini jadikan ada kreasi ultra mikro dan kurs super mikro. Kreasi ultra mikro itu syaratnya memang ada jaminannya seperti Pak Hendrik tadi bilang sebenarnya tanpa anggunan. Akan tapi ini produk yang kami jalankan ini memang kami khususkan untuk UMKM namanya kreasi ultra mikro dengan sewa modal yang lebih rendah daripada yang biasanya. Sewa modal itu namanya bunga. Kreasi ultra mikro sendiri syaratnya yang menjadi syarat utama ya dia punya usaha dan punya jaminan yang sebagai jadi anggunan. Anggunan itu bisa kendaraan bermotor. Jadi kalau misalkan motor, sepeda motor ya dia tahun pembuatannya 5 tahun terakhir. Nah, jadi misalnya kalau ini tahun 2022 berarti kita maksimal tahun motornya itu tahun pembeliannya di tahun 2017. Nah, itu untuk kreasi ultra mikro. Kalau untuk kurs sendiri yang pasti harus ada usaha yang sementara calon nasabah itu jalankan. Nah, dokumen-dokumen lainnya ya seperti KTP, kartu keluarga, mungkin surat nikah, dan bisa juga melampirkan bukti pembayaran PBB dan rekening listrik. Ada 2 hal yang berbeda memang antara kreasi ultra mikro dan kurs super mikro. Jadi kalau kreasi ultra mikro itu ada anggunan. Nah, memang kami persiapkan ini ketika misalnya calon nasabah itu sudah pernah mengambil sudah mendapatkan fasilitas kur di instansi lain. Jadi kami bisa alihkan ke kreasi ultra mikro, akan tapi memang dia pakai jaminan. Begitu sih Bang Jeffrey. Baik. Pak Hendrik, di KPPN sendiri tugas dan peran KPPN dalam penyaluran kredit program itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Bang Jeffrey. Jadi mungkin Bang Jeffrey mungkin ada teman-teman pendengar juga tanya-tanya, kok KPPN ini sampai ngurusin kredit juga ini? Betul. Tapi tadi ada kasih Bang kan? Betul. Jadi begini,
tugas dan peran KPPN dan pembiayaan UMI itu sebenarnya diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pembiayaan nomor 6 tahun 2002 tentang Monef UMI. Untuk kurnya sendiri itu ada di peraturan nomor 19 tahun 2017 tentang petunjuk teknis dan pembinaan dan monitoring atas pinjaman dan kredit program oleh Kanwil Ditjen Pembenaran. Nah, terkait dengan peran KPPN, tugas dan peran KPPN sendiri dalam UMI-nya, dalam posisi UMI ya Mas Jeffrey ya, itu kita melakukan namanya monitoring dan evaluasi kegiatan Monef. Nah, kegiatan Monef itu terdiri dari monitoring ketepatan data, di mana kami melakukan pengujian kesesuaian data yang disampaikan penyalur, dalam hal ini PT Pegadian, melalui aplikasi SIKP dengan dokumen aslinya. Jadi kami setiap triwulan itu melakukan permintaan data terkait data sampling ya, data debitur, baik itu akad, dokumen akadnya yang direkam di SIKP dengan data aslinya. Nah, di situ kami membandingkan apakah betul sesuai dengan itu, sesuai dengan yang disampaikan dalam aplikasi SIKP. Kemudian di situ yang kedua ada monitoring terkait pengukuran dan nilai keekonomian debitur. Jadi kami juga menilai terkait dampak yang dihasilkan dari debitur ini pada saat sebelum melakukan peminjaman dengan sesudah. Jadi kami pada awal debitur melakukan pinjaman itu kita mengadakan survei, Mas Jeffrey. Survei dari awal itu mulai dari masalah tabungan, itu masalah anak sekolahnya, itu semua itu kita ada item-item yang kami survei, termasuk masalah kehidupan di rumah, misalnya rumahnya apakah dinding rumahnya kayu atau apa, termasuk sanitasi itu malah kami tanyakan juga. Nah, itu nanti kita namanya survei baseline awal itu Masnya. Nanti setelah mereka selesai melakukan pinjaman, kita melakukan survei kembali bagaimana dampaknya terhadap pinjaman yang dilakukan oleh UMI ini. Bagaimana, apakah ada perubahan, apakah tetap saja atau mungkin sama sekali tidak ada. Penting ya Pak. Betul. Selain kita bisa mengetahui kemajuan usaha dari debitur, kita bisa mengetahui juga perkembangan UMKM yang ada di suatu kota atau kabupaten. Betul Mbak Lala. Jadi di kegiatan Monef sendiri ini kan sebenarnya kita memberikan mencari permasalahan-permasalahan yang di bawah gitu. Bagaimana jika ada permasalahan mungkin ada usulan dari para debitur, itu kita semua masukkan situ permasalahannya. Jadi nanti semua kita masukkan dalam satu laporan, Bang Jeffrey. Jadi kami juga membuat satu laporan terkait penyaluran UMI dan KUR ini, dan kita sampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan ini merupakan salah satu laporan yang bisa memberikan suatu informasi kepada pusat dalam hal ini yang memberikan kebijakan terkait UMI dan KUR dan UMI ini, bagaimana supaya nanti program pembiayaan kredit program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik di bawah. Termasuk usulan-usulan yang paling banyak disampaikan oleh para debitur itu suku bunga yang boleh rendah lagi. Rendah dibantu, ya. rendah lagi. Tapi nggak masalah Bang Jeffrey, karena itu merupakan suatu informasi yang yang bagus bagi kami ya. Artinya mungkin dari sisi 6% suku bunga ini untuk KUR ini mungkin masih cukup agak sedikit memberatkan dari sisi para pelaku UMKM ya. Ya, mungkin itu nanti jadi suatu hal masukan untuk kebijakan ke depan seperti itu, Pak Jeffrey. Kami bahwa kami siap membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih. Baik. Dari Pak Hendrik, silakan. Ya. Mungkin ada closing statement. Ya, jadi kami dari KPPN sebenarnya mengharapkan kami dari perpanjangan tangan pemerintah, bahwa pemerintah sebenarnya tuh hadir dalam usaha para pelaku UMKM ini. Hadirnya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk dengan kredit program pemerintah ini. Nah, untuk program KUR dan UMI ini sebenarnya saling melengkapi ya. Program UMI ini melengkapi program KUR yang masih mungkin menyisakan keterbatasan. Misalnya kalau untuk KUR sendiri ya terkait dengan izin usaha atau dengan agunan. Nah, untuk UMI sendiri ini hadir dengan mempermudah masyarakat ya, untuk para pelaku
mikro sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan program KOR dan UMI tentunya memerlukan kerjasama dan sinergi dari seluruh pihak, baik dari Kementerian Keuangan, dari para penyalur maupun dari pemerintah daerah. Dan kami mengharapkan kegiatan UMKM yang ada khususnya di Kota Nabire ini dapat terbantu dengan adanya program pemerintah yang sekarang lagi berjalan. Seperti itu, Bang Jeffrey. Baik, ya. Baik, kita sudah menjelaskan secara gamblang ya. Dan juga mungkin Mbak Clara habis ini kita ke Pegadaian. Ya, nanti. Iya, siapapun nanti kalau yang masih mungkin belum tahu terkait dengan program ini sendiri bisa ke Pegadaian langsung atau ke kantor KPPN. Ya, mungkin nambahkan sedikit Bang Jeffrey ya, bahwa KPPN sendiri punya namanya pojok UMKM Bang Jeffrey di ruangan front office kami. Nah, di situ kami memberikan layanan kepada para baik masyarakat maupun para stakeholder untuk para penyalur juga terkait dengan kegiatan kredit pemerintah ini. Di sana kami juga akan menyediakan terkait dengan mungkin display barang-barang UMKM yang ada di Kota Nabire, kami display, dan kami di situ memberikan tag Bang Jeffrey, memberikan tag pembuatnya siapa, menghubunginya dia siapa. Jadi pada waktu teman-teman mungkin satker nih datang nih lihat, oh ada display nih, lihat oh bisa membeli di sini gitu kan, seperti itu. Baik, itu ya. Jadi sudah disampaikan keseluruhan dan mungkin bagaimana kita akhiri ya. Nanti berikut kalau yang mau dengar mengenai bisa juga di ready. Dan mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Hendrik sudah hadir. Terima kasih Bang. Ya, Mbak Clara dan juga Pak Merkel sudah hadir. Ya, kita sudah cukup luas untuk menjelaskan terkait program ini. Saya Jeffrey Panjaitan pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.